Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dan kelompok saya akan membahas mengenai usaha yang akan kami jalankan, yaitu Cilok Dower. Anggota dari kelompok saya yaitu yang pertama ada Teguh Ferdiansyah, yang kedua ada Fitrin Aisyah, yang ketiga Dimas Ayu. Latar belakang dari usaha ini yaitu cilok termasuk makanan yang memiliki penggemar yang cukup banyak di masyarakat. Peminat masyarakat akan sajian cilok memang begitu membludak, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Cilok dibuat menggunakan tepung aci yang dicampur dengan bumbu dan bahan pelengkap sehingga bisa menciptakan cita rasa yang nikmat. Tekstur cilok yang kenyal juga bisa membuat penikmat cilok menjadi semakin ketagihan. Cilok dibuat dengan aneka bahan. Biasanya cilok dibuat menggunakan campuran bahan, yaitu daging. Cilok yang dibuat dengan campuran daging sering disebut dengan cilok daging. Adanya campuran daging yang digunakan dalam membuat cilok membuat cita rasa cilok semakin lebih lezat dan tak kalah dengan makanan yang lainnya. Usaha cilok ini dimulai pada tahun 2017 oleh Dimas Ayu bersamaan dengan usaha kakaknya, yaitu bakso kerikil. Awal usaha ini berawal dari kegemaran Dimas Ayu dengan jajanan cilok. Namun, tidak banyak cilok yang memiliki variasi rasa sambal yang sangat pedas. Akhirnya muncullah ide untuk membuat produk cilok sendiri yang memiliki rasa yang pedas dan cilok dengan campuran daging sapi yang lebih banyak. Ternyata cilok yang dibuat banyak yang meminati dan banyak yang pesan. Akhirnya dimulailah usaha berjualan cilok ini yang berawal dari sekitar rumah dan berjualan di tempat kuliah. Cilok yang dibuat ini hadir dengan variasi baru dan sangat disukai di kalangan remaja maupun dewasa, yaitu cilok daging dengan varian rasa pedas yang ditumis dengan sambal pedas yang dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan diberi nama Cilok Dower. Untuk memaksimalkan dalam menjalankan usaha ini, Dimas Ayu mengajak temannya untuk menjadi partner bisnisnya, yaitu yang pertama ada Teguh Ferdiansyah sebagai penambah modal dalam menjalankan bisnis ini. Yang kedua ada Fitrin Aisyah sebagai bagian yang akan memasarkan dan mempromosikan produk ini di kalangan masyarakat yang lebih luas, serta di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Pet, maupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada Dimas Ayu sebagai bagian operasional yang akan memproduksi atau membuat produk cilok tersebut. Visi dan misi dari usaha ini yaitu yang pertama, membuat olahan makanan yang praktis serta digemari dan dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Misinya yang pertama yaitu membuat produk olahan makanan yang higienis sehingga aman untuk dikonsumsi dengan rasa yang enak. Yang kedua, mengutamakan kualitas olahan dari bahan-bahan yang berkualitas. Yang ketiga, mengutamakan kualitas pelayanan sehingga konsumen merasa puas. Produk dalam usaha Cilok Dower ini ada 3 varian rasa, yaitu yang pertama, Cilok Dower dengan khas cabainya yang banyak. Yang kedua, Cilok Kuah Dower yang khas dengan kuah pedasnya. Yang ketiga, Cilok Crispy Dower yang khas akan crispy-nya dan yang ditaburi oleh sambal pedas. Harga dari setiap varian rasa Cilok Dower ini
adalah 8.000 per cupnya. Baiklah, pemasaran cilok doer ini dilakukan secara langsung dari mulut ke mulut, media sosial Facebook, Instagram, bisa juga di Grab, Gojek, lalu tester gratis untuk pengenalan produk kami. Analisa SWOT-nya, strength atau kekuatan. Yang pertama, diproduksi dengan menggunakan komponen yang berkualitas dan memiliki nilai gizi yang baik. Yang kedua, produksi dengan menggunakan alat-alat yang lengkap, tempat memproduksi yang bersih sehingga tidak ada pengaruh dari bahan lain yang bisa membuat hasil produksi menjadi tidak higienis. Yang ketiga, harga sesuai dengan cita rasa dan kualitas makanan yang disajikan karena kegiatan produksi benar-benar diperhatikan agar nutrisinya tetap terjaga. Lalu yang kedua, weakness atau kelemahan. Keterbatasan modal untuk menyewa tempat usaha sehingga kami memilih untuk melakukan kegiatan produksi di rumah. Hasil olahan yang tidak dapat bertahan lama, lalu produk ini masih berbilang baru, yang mana juga belum banyak orang yang mengetahui. Oleh karena itu, saat ini kami terus melakukan promosi dengan memanfaatkan media yang ada dengan tujuan agar produk kami bisa dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Permintaan masyarakat akan olahan cilok daging dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Lalu tingginya penggemar masyarakat akan sajian cilok daging hingga membuka kesempatan bisnis yang besar. Selanjutnya, ancaman. Pertama, pesaing-pesaing yang pastinya juga akan terus tumbuh, sehingga kita harus lebih inovatif lagi untuk tetap bisa bersaing dan mendapatkan banyak pelanggan. Lalu selain itu, produk ini juga tergantung akan bahan baku kebutuhan pokok. Jadi, apabila harga kebutuhan pokoknya naik, maka otomatis biaya produksi juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada keuntungan dari hasil produksi yang semakin menipis. Baik, selanjutnya setelah analisis SWOT, kita ada analisis untuk biaya sekali produksi. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan, termasuk kemasan yang akan digunakan setelah produksi dilakukan. Di sini ada 2 kemasan, ada cup mangkok dan cup plastik. Kenapa jumlahnya beda? Karena dari sekali produksi ini akan menghasilkan sekitar 40 porsi atau 40 cup. Namun dilihat dari segi peminat bakso, jadi cup mangkoknya kita gunakan untuk cilok kuah. Jadi cilok kuahnya ini enggak terlalu banyak peminatnya, jadi kita perkirakan cuma 15 dan 25, jadi kan kira-kira totalnya 40. Terus kemudian selanjutnya ini ada bahan-bahan utamanya dalam pembuatan cilok. Ada daging, tepung terigu, tepung kanji, dan sebagainya. Ditemukan totalnya 124. Dan ini proyeksi keuntungan. Dalam sekali produksi ini akan menghasilkan sekitar 40 bungkus atau 40 porsi. Dengan harga kita samakan semuanya, cuma mungkin nanti kalau untuk harganya satu porsinya ini kita samakan 8.000. Jadi sekali produksi akan menghasilkan penghasilan kira-kira yakni 8.000 dikali 40 porsi Rp320.000. Kemudian untuk biaya personal tadi dari biaya tetap dan biaya variabel ditambahkan ada 65.000 ditambah 124.000, totalnya 189, dan diperoleh laba bersihnya yang dikurangkan dari biaya operasional 320 dikurangi 199, totalnya 131. Ini masih proyeksi kasarnya, bayangannya aja. Ini masih bisa berubah tergantung dari harga kebutuhan pokok, karena kan ini kita tergantung sekali dengan harga daging, harga cabai dan yang lainnya, kan kadang bisa naik bisa turun. Kalau turun
harga-harga pohon baku turun, nanti keuntungannya akan lebih banyak, insya Allah. Baik, itu tadi sih presentasi dari kelompok kami, analisis usaha kami. Mungkin kalau ada tambahan atau pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.